Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak kelas 1 SD Al-Kapa, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan adapun yang sedang sakit, semoga segera diangkat Allah penyakitnya dan supaya lekas sembuh. Baik, pada pagi ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu tentang bidang studi FAI atau pendidikan agama Islam kelas 1. Materi selanjutnya adalah pelajaran kedua, yaitu tentang Aku Pintar Membaca Al-Quran. Pada kali ini Bapak akan menyampaikan materi bagian A dan B di halaman 21 dan 22. Selanjutnya, di sini akan Bapak sampaikan tentang Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia. Maksudnya adalah Al-Quran adalah kitab suci kita sebagai umat Islam, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, yang sangat kita harapkan syafaatnya di kemudian hari. Kemudian Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia. Kenapa sebagai petunjuk? Karena di dalam Al-Quran terdapat pedoman hidup bagi manusia berupa hukum-hukum dan peraturan-peraturan serta perintah-perintah dan cerita-cerita tentang kehidupan masa lalu, sehingga menjadi pelajaran bagi kita sebagai umat manusia saat ini. Kemudian kita harus mencintai Al-Quran. Sebagai umat muslim kita harus mencintai Al-Quran karena itu kitab suci kita. Cara mencintai Al-Quran adalah dengan mempelajarinya. Bagaimana mempelajarinya? Awalnya kita harus bisa membacanya. Sebelum membaca Al-Quran, kita membaca basmalah atau ta'awudz, ya. Bisa juga dengan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian A, melafalkan basmalah. Ayo anak-anak ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah diucapkan sebelum melakukan kegiatan. Dengan membaca basmalah, apa yang kita lakukan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya membaca Al-Quran aja dengan mengucapkan basmalah. Apapun pekerjaan yang kita lakukan, apapun kegiatan yang kita lakukan, selagi itu baik, kita harus mendahulunya dengan membaca basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi apabila kita melakukan sesuatu dan ingin mendapatkan ridha Allah, maka kita harus memulainya dengan membaca basmalah. Baik, paham nak ya? Coba ulangi nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak rasa semuanya sudah bisa membaca basmalah. Baik, selanjutnya perhatikan gambar berikut ini. Lihat di halaman 22. Kalau yang tadi halaman 21, sekarang halaman 22. Bacalah basmalah pada saat seperti berikut. Pertama, sebelum tidur. Kedua, sebelum mandi. Ketiga, naik sepeda. Keempat, berangkat sekolah atau berangkat mengaji. Kelima, memakai pakaian atau memakai baju. Keenam, sebelum belajar. Ketujuh, sebelum makan. Kedelapan, sebelum naik kendaraan.
Jadi semua gambar ini pasti kalian pernah melakukannya dan akan melakukannya. Jadi kegiatan kita ini apabila ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus membaca basmalah, ya, yang seperti Bapak sampaikan tadi, yaitu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ulangi nak ya. Alhamdulillah, Bapak rasa semuanya sudah bisa membaca Bismillah atau basmalah nak ya. Baik, cukup singkat saja nak ya. Mudah-mudahan dapat memahaminya. Dan yang B, melafalkan hamdalah. Apa itu hamdalah nak? Mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu hamdalah adalah pujian bagi Allah. Hamdalah diucapkan setelah melakukan kegiatan. Hamdalah juga diucapkan saat mendapatkan sesuatu. Lafal hamdalah adalah seperti berikut. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam atau Tuhan seluruh alam. Kalau banyak di terjemahan dia semesta nak ya. Kalau di buku dia ada seluruh alam. Jadi semua yang ada di alam ini adalah ciptaan Allah. Kita harus meyakininya. Jadi kalau tadi sebelum melakukan sesuatu kita membaca basmalah, kalau sesudah melakukan sesuatu dan mendapatkan sesuatu, kita membaca alhamdulillah atau membaca lafal hamdalah yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Baik, anak-anak sekalian paham semua ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua paham ya. Jadi cukup sekian yang Bapak sampaikan materi hari ini karena masih banyak materi yang akan disampaikan guru-guru yang lain. Semoga bermanfaat, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, walaupun kita belajarnya dari rumah, tapi kalian harus tetap semangat belajarnya. Jangan sampai kendor ya. Kita harus tetap semangat. Lagi-lagi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan agar kita terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga wabah ini segera diangkat dan kita dapat masuk belajar tatap muka di sekolah. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian pemaparan dari Bapak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.